Oke, apa kabar semuanya? Semua dalam keadaan sehat dan hebat ya, awesome people. Selamat datang lagi kembali di channel MTM channel yang bahas tentang teknologi dan juga teknologi yang paling terbaru pada saat ini. Oke, dan sekarang saya menjelaskan mengenai NFT di dunia gaming ya. Sekarang menjadi sebuah hal yang fenomenal yang mulai populer, walaupun mungkin hanya diketahui beberapa orang. Kenapa revolusioner? Karena NFT sudah memasuki dunia gaming pada tahap dimana benar-benar inilah titiknya dunia gaming akan semuanya nanti akan menggunakan teknologi NFT, dan itu sudah pasti. Kenapa? Karena teknologi NFT sangat menguntungkan untuk para gamer, karena setiap gamer nanti akan bisa menyimpan item-itemnya secara smart contract, jadi secara NFT, jadi secara non-fungible token, di mana item-item tersebut tidak akan pernah dimiliki orang lain. Jadi unik, item tersebut unik dan memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Nah, sekarang akan saya memperlihatkan langsung contoh kasusnya itu kepada game yang saat ini sedang tren, merupakan game NFT nomor 1 di dunia, yaitu Axie Infinity. Oke, jadi game Axie Infinity membawa sebuah slogan di mana play to earn, jadi di mana orang bermain game tetapi bisa menghasilkan uang. Uangnya dalam bentuk token ya, token. Nah, jadi game Axie Infinity ini merupakan game seperti Pokemon, jadi bentuknya itu Pokemon. Nah, untuk bisa bermain game ini kita harus bisa membeli Pokemon atau aksi tersebut. Disebutnya aksi ya, kita nyebutnya aksi saja. Jadi minimal harus beli 3 aksi baru bisa main game ini, dan nanti ketika mengikuti adventure-nya dan juga bertarung di arena dan menang akan menghasilkan yang namanya token SLP atau Smooth Love Potion, dimana token SLP ini digunakan untuk mengembangbiakan aksi-aksi atau Pokemon itu tadi gitu. Dan SLP sudah diperdagangkan di Binance dan juga di toko kripto dan juga di beberapa market lainnya ya. Nah, dan juga ini merupakan hal yang revolusioner karena belum pernah ada game di mana orang bermain tapi bisa mendapatkan atau menghasilkan uang walaupun dalam bentuk token ya, karena tokennya nanti bisa dirubah ke dalam bentuk mata uang. Nah, bagaimana caranya? Nah, inilah revolusionernya cryptocurrency di sini. Jadi ketika kita bermain game tersebut, Axie Infinity, kita mendapatkan SLP atau token SLP. Token SLP ini bisa ditukar ke dalam bentuk Ether atau ETH, atau kalau di Axie Infinity kita menggunakan wallet namanya Warp Ether atau WETH. Jadi Warped Ether WETH ini merupakan token ETH sama nilainya. Setelah berada di dalam dompet sidechain-nya Ronin itu tadi, maka bisa langsung ditransfer ke MetaMask atau wallet Ethereum yang sangat terkenal ya, MetaMask. Nah, setelah sampai MetaMask baru kita bisa kirim Ethernya itu, SLP-nya itu kita kirim ke marketplace cryptocurrency seperti Binance ataupun toko kripto. Setelah dikirim dari SLP tersebut dari MetaMask, baru kita bisa ubah ke dalam bentuk Ether. Dalam bentuk Ether baru kita bisa ubah dalam ke bentuk USD atau mata uang dolar ya. Nah, dari dolar bisa diubah ke dalam bentuk mata uang lainnya. Dan itulah yang disebut dengan play to earn. Jadi bermain bisa menghasilkan token atau uang. Nah, game Axie Infinity ini sekarang sudah jadi nomor 1 dan sangat terkenal di Filipina, karena di Filipina sangat booming karena membantu mereka yang terkena lockdown pada saat itu. Jadi orang Filipina mulai main game ini dan mulai terkenal di sana, dan mulai dari orang tua sampai anak kecil bahkan bermain game ini, dan mereka bisa menghasilkan uang atau mata uang Filipina peso dari hasil dari penjualan dari SLP itu tadi.
Jadi ini merupakan jembatan antara player yang membutuhkan SLP untuk mengembangbiakkan aksi atau Pokemon tersebut dengan orang yang hanya bermain untuk menghasilkan uang. Dan tentu saja yang bermain game aksi ini dari seluruh dunia, dari Amerika, dari Vietnam, dari Thailand, dan juga dari seluruh negara, di seluruh negara. Jadi apabila ada yang bermain game ini, tentu saja membutuhkan modal ya. Modalnya itu ya dan membeli dengan 3 aksi. Tiga aksi tersebut, setelah menggunakan 3 aksi, baru bisa bermain game ini, baru bisa menghasilkan SLP. SLP yang dihasilkan bisa bervariasi, bisa karena dalam setiap 2 minggu bisa sampai 2000 SLP. Karena pencairannya itu 2000 SLP, sehingga dalam sebulan mungkin bisa menghasilkan 4000, kisarannya 4000 sampai 6000 SLP. Dimana satu SLP pada saat ini harganya di marketplace itu sekitar 0,13 dolar atau mungkin sekitar 1.500 rupiah gitu ya untuk satu SLP, sehingga bisa dikalikan, maka dengan 4.000 dikalikan dengan 1.500 bisa menghasilkan sekitar 4 sampai 5 juta. Oke. Dengan asumsi harga SLP yang pada saat ini ya, tentu saja harga SLP bisa naik dan turun seperti juga cryptocurrency lainnya seperti Ether dan juga mata uang yang lainnya. Untuk di Indonesia sendiri hanya sedikit yang bermain game ini karena mungkin game ini belum begitu terkenal ya, game NFT, karena orang masih menggunakan bahasa, masih bermain game-game yang lama di mana sangat menghabiskan waktu dan bahkan item-itemnya tidak bisa disimpan. Nah, sedangkan kalau bermain game NFT ini, aksi yang disimpan atau Pokemon itu tadi bisa disimpan selamanya dan juga bisa dijual kembali. Jadi ini merupakan aset NFT dalam bentuk gaming gitu. Dan nanti kedepannya juga ada penjualan land atau virtual land di game ini, dimana harganya cukup mahal, yaitu 0,7 Ether atau sekitar ribuan dolar, 1000 dolar, sangat mahal. Tapi nanti dalam game ini bisa menghasilkan token itu tadi. Jadi landnya bisa menghasilkan token itu tadi dan timbullah ekonomi dalam game tersebut tadi. Untuk saat ini sampai saat ini game ini masih populer sehingga ekonominya masih jalan. Tentu saja dalam semua game sama apabila ada pemain dalam game tersebut, maka ekonominya akan jalan. Dan apabila tidak ada, maka ekonominya akan berhenti. Jadi game ini sangat tergantung dari kepopuleran, banyaknya orang bermain dan juga banyaknya orang join ke dalam game Axie Infinity ini. Oke. Nah, saya juga tidak menyarankan bagi Anda mungkin yang tidak bisa join untuk dalam game Axie Infinity ini karena mungkin agak mahal untuk harga aksinya. Bisa juga dengan cara menggunakan scholarship, yaitu dengan join dalam Discord Axie Infinity, lalu mengajukan scholarship kepada para orang yang sudah berada di dalam main game Axie Infinity ini, sehingga banyak orang nanti akan memberikan scholarship. Nah, scholarship itu apa? Jadi dia akan memberikan 3 aksi, dan dengan 3 aksi tersebut sang scholar ini akan diberi target sehari harus 100 SLP atau 150 SLP untuk bisa menghasilkan uang tersebut ya. Nanti setelah itu kemudian pembagiannya 65% untuk si scholar, 35% untuk si pemilik aksi atau si manajer. Nah, sehingga hal ini akan menguntungkan. Jadi si scholarship ini tidak perlu beli aksi, hanya cukup dipinjamkan saja oleh si manajer, nanti tinggal bagian hasilnya aja per bulan. Tentu saja untuk scholarship ini untuk saat ini masih banyak orang saling berebut ya untuk bisa mendapatkan scholarship dari pemain-pemain yang sudah berada di dalam Axie Infinity ini. Oke, jadi banyak cara sekali untuk bisa join dalam game ini. Tentu saja saya tidak menyarankan mungkin bagi Anda ini, karena ini bukan saran investasi, ini merupakan hanya pengetahuan saja bahwa ada game play to earn yang menggunakan teknologi NFT di dunia ini. Jadi game ini merupakan game nomor 1 dan sekarang sudah berjalan ekonominya, dan saya sendiri sudah memiliki beberapa aksi, asalnya dari 3 aksi,
saya membeli 3 aksi, di mana ketika itu harga Ether sangat tinggi ya. Sekarang dari 3 aksi saya bisa membeli lagi 3 aksi lainnya, dan sebenarnya saya sudah kalau saya sendiri sudah ROI atau Return on Investment dalam waktu 2 minggu, yaitu dengan cara bermain aksi lalu menjual SLP-nya. Dari hasil penjualan SLP itu ada sisa sedikit, lalu saya gunakan untuk jual beli di marketplace-nya Axie Infinity, sehingga bisa mendapatkan ROI itu, Return on Investment lagi dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan, apabila dengan diperhitungkan dengan harga SLP pada saat ini tentunya ya. Ini akan terus berubah dan tetap ada resiko. Jadi resiko dari game ini adalah apabila harga Ether turun, maka harga yang berada di dalam game ini juga ikut turun, karena kekayaan dari game ini berasal dari komunitas yang menyimpan dalam bentuk Ether atau ETH. Jadi apabila Ether turun, dimana biasanya Bitcoin turun, Ether turun juga, nah nanti aset-aset NFT-nya juga ikut turun di game. Tentu saja tetap berisiko, karena ini merupakan aset NFT, di mana cryptocurrency kita bisa ketahui merupakan naik dan turun. Untuk itu, saya sarankan jika Anda memang ingin bermain, usahakanlah Anda pertama untuk mencapai Return of Investment dulu atau ROI. Setelah mencapai ROI dalam 2 minggu atau 1 bulan, baru kemudian Anda bisa mengembangkan yang lainnya sendiri. Karena game ini sangat mudah apabila Anda sudah masuk ke dalam sistem Axie Infinity-nya, maka Anda bisa berkembang sendiri tanpa bisa menambah modal-modal. Tentu saja menambah modal bisa mempercepat proses keuntungan yang didapat, tapi sebetulnya hanya dengan memulai dan sudah masuk ke dalam sistemnya Axie Infinity, sistem ekonominya, maka Anda sudah bisa berkembang pelan-pelan secara sendiri. Oke, sekian penjelasan saya mengenai Axie Infinity. Nah, nanti jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti di video berikutnya mungkin saya akan menunjukkan beberapa pembahasan mengenai Axie Infinity lainnya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, see you and bye-bye.